Pemirsa pastinya menarik sekali dan nggak ada bisa kalau kita membahas tentang sejarah ya. Nah, Mas Ryu atau Mas Novier silakan yang mau menjawab. Apakah ada tim peneliti Katastropik Purba dan tim peneliti lain ikut juga dalam ekspedisi ini? Kalau kemarin yang kita ke Gunung Padang itu ya, ekspedisi kemarin itu dengan konsultan dari tim Katastropik Purbanya yang ikut gitu. Oke. Nah, di sana kalian melakukan apa aja? Ya kemarin kita di sana mendapatkan penjelasan dari konsultan dari tim Katastropik ini ya, Pak Diki Zainal Arifin ya namanya, nama lengkapnya ya. Jadi dia menceritakan kepada kami nih semua yang masih muda-muda, apa sih ini tempat ini gitu. Sebagai pusat kita yang dibilang oleh beberapa pakar sejarah dunia bahwa kita di pusat peradaban. Nah inilah salah satu situsnya gitu, yang seperti tadi dijelaskan oleh Ryu, bahwa di situ ada ternyata kita ini sudah canggih. 13.000 tahun yang lalu kita tuh udah punya bukti ada tempat yang memang canggih gitu. Nah ini selama ini yang tidak diketahui gitu, di sekolah pun kan tidak pernah gitu ajaran diajarin bahwa ada suatu peradaban atau peninggalan yang sudah canggih di bumi Nusantara ini gitu. Apa yang harus dipersiapkan atau kalian persiapkan sebelum ekspedisi? Apakah perlu mengumpulkan data-data mungkin untuk referensi kalian? Biasanya kita ngumpulin data-data kayak misalkan tadi dari tim peneliti sebelumnya, misalkan dari staf khusus kepresidenan ada data-data yang dia sudah paparkan gitu ya, yang bisa di-share ke kita. Itu jadi salah satu acuan buat kita. Terus dari beberapa ahli-ahli lainnya gitu ya. Setelah kita dapat beberapa data, baru kita ada melakukan tinjauan ke lapangan. Gitu. Jadi kita lebih bukan ke penelitian secara ilmiah, tapi kita lebih ke tinjauan dan pemaparan sejarah tentang situs ini. Gitu. Sejarah tentang situs ini itu seperti apa kegunaannya pada saat itu. Gitu. Dari pemerintah sendiri ada dukungan atau bentuk dukungannya seperti apa? Mungkin bukan secara formal ya. Jadi misalkan kalau misalkan dikatakan pemerintah, mungkin kita belum ya. Tapi kita belum ada dukungan sama sekali dari pemerintah. Tapi kalau dari mungkin secara personal gitu ya dari Bapak Andi Arief gitu ya. Ya dia mendukung ya, terus sebarkan berita ini kepada komunitas anak muda, khususnya generasi muda supaya mereka terbuka gitu. Jadi kita didukung secara moral gitu. Harapan kita banyak dukungan yang lain nanti. Tapi harapannya masih ada dukungan yang lain selain moral saja ya. Nah, kalau ekspedisi selanjutnya mungkin akan dilakukan di mana? Kapan? Kita rencana akan ekspedisi ke Sadahurip ya, yang sebelumnya juga sudah diteliti dulu sama tadi tim kepresidenan itu, mitigasi bencana Bapak Andi Arief bersama tim gitu ya. Itu di daerah Garut yang diduga di di balik bukit itu ada piramid ya, dan ada beberapa teknologi yang belum dieskavasi. Itu kita akan tinjauan ke sana bersama komunitas juga. Oke. Bagaimana kalian menyikapi anggapan beberapa orang yang masih menganggap Atlantis itu cuma dongeng saja, dan bagaimana cara komunitas ini menyikapinya? Anda pribadi dan juga atas nama komunitas. Ya, memang sesuatu yang baru ini ya perlu disosialisasikan sebenarnya. Sejarah membuktikan ya, kayak misalnya Columbus aja dulu mensosialisasikan bahwa memberitahu gitu bahwa bumi ini bulat, itu mendapatkan tentangannya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya, oleh para ahli yang waktu itu mengaku bahwa mereka itu ahli geologi, ahli bumi gitu. Ya tapi akhirnya kan gitu, waktu yang membuktikan bahwa yang namanya kebenaran tuh memang nggak bisa ditolak gitu Mbak. Kalau kita sih jalan terus aja, apapun orang peduli bicara apa, mau dia ahli apa, kita jalan terus, kita bicara fakta di lapangan gitu, yang didukung oleh ahli-ahlinya juga gitu. Nah, kalau dari saya pribadi sih ya, bagaimana supaya anak muda ini tahu aja dulu gitu bahwa peninggalan ini memang ada dan memang ini terbukti secara ilmiah. Itu aja dulu gitu. Dan ini kalau misalnya masalah Atlantis, jadi gini Mbak, jadi di atas Atlantis itu juga masih ada bangsa yang lebih canggih juga, namanya bangsa Lemuria, dan itu tetap tinggalnya di sini juga di bumi Nusantara ini gitu. Jadi itu juga perlu kita sosialisasikan tentang Lemuria ini. Oke, itu kalau juga sedikit saya tambahin ya. Jadi sebetulnya yang tadi kita bicara tentang situs Gunung Padang itu kita setelah deteksi waktu dan deteksi masa peradaban bangsa-bangsa yang pernah ada di Indonesia ini, ternyata itu bukan dibangun sama bangsa Atlantis, tapi dibangun sama bangsa Lemurian.
Jadi bangsanya lebih tua dibanding bangsa Atlantis. Justru bangsa yang punya teknologi lebih maju gitu, dan semua di sini di Indonesia gitu. Kalau tanggapan dunia luar ya tentang komunitas ini sendiri, kabarnya banyak orang asing juga yang ikut serta dalam beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh kalian ya, Atlantis Indonesia. Ya memang kita ada beberapa rekan kita ya yang dari luar negeri yang peduli juga dengan bahwa itu tadi situs peradaban di Indonesia ini adalah bukti-bukti dari bahwa Indonesia ini induk peradaban dunia gitu. Nah, kita ada beberapa yang dari Australia, juga sama dari satu lagi, Amerika. Itu, perwakilan dari Santos, sekarang Aris Santos sendiri sudah meninggal. Frank. Itu nama Frank Hoff Joseph. Dia juga cukup memberikan dukungan gitu ya. Banyak juga memberikan masukan-masukan dan data-data yang dia share gitu ya, yang mungkin belum di-share di bukunya Santos gitu ya, dia share ke kita gitu ya. Oke. Ya, singkat saja sebelum kita tutup untuk pertemuan kita kali ini, Mas, apa sih sebetulnya manfaat paling utama yang mengikuti komunitas ini, dan bagaimana cara pemirsa mungkin yang ingin juga bergabung masuk komunitas ini dan ikut serta dalam ekspedisi kalian? Ya, saya berpesan gini aja Mbak, dari komunitas tuh, sejarah itu penting gitu ya. Kita mempelajari sejarah itu penting. Kenapa? Karena di situ kita bisa membangun karakter nation and character building ya, istilah ininya aslinya, atau membangun wawasan kita bernegara gitu. Wawasan kita tentang Nusantara ini bisa membangun kita bagaimana sih, apa sih fungsi kita nih sebagai manusia gitu kepada negara ini gitu, memajukannya dari kita kan selama ini negara kita lagi terpuruk-terpuruknya ya. Jadi dengan mempelajari sejarah ini kita meyakini bahwa akan terjadi namanya era kebangkitan nasional gitu. Itulah manfaatnya ya. Ya, betul. Nah, untuk cara yang mau gabung seperti apa Mas Rio mungkin? Sebetulnya kita tinggal klik aja di Atlantis Indonesia di Facebook ya, di atlantisindonesia.yahoo.com. Terus nanti langsung kita approve ya, paling kita cek dulu siapa gitu ya. Terus nanti kalau ada kegiatan-kegiatan pasti kita share di situ, kita bisa ketemu di satu tempat. Dari situ bisa gabung ya. Oke, terima kasih sekali Mas Rio, Mas Noviar juga atas waktunya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sama-sama. Ya, dan pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Mas Rio dan juga Mas Noviar dari komunitas Atlantis Indonesia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di Kopi Pagi selanjutnya. Saya Pipit Panda dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.